Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ketemu di mata kuliah manajemen pemasaran, customer service, dan public relation. Di video saya sebelumnya, saya sudah sedikit kenalan dan juga sudah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pengajaran yang saya sampaikan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pandemi COVID menjadikan kita harus belajar dengan cara yang tidak biasa, sehingga kali ini teman-teman ketemu saya melalui channel ini. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan teman-teman sampaikan di grup WA. Terbuka dan bebas teman-teman untuk menyampaikan di grup WA tersebut. Terkait dengan materi kuliah, mata kuliah ini, saya mengambil beberapa sumber. Kalau teman-teman ingin mendapatkan bukunya, bisa dilihat di perpustakaan. Ini buku-buku yang saya gunakan. Ya, silahkan nanti teman-teman cari sendiri. Lalu di setiap awal saya memulai mengajarkan di awal semester, saya selalu menyampaikan satu slide tentang nilai integritas. Buat saya, integritas atau kejujuran adalah satunya kata dan perbuatan, tanpa mempedulikan apakah yang saya lakukan itu dilihat oleh orang lain atau tidak. Itulah buat saya definisi dari kejujuran. Untuk itu, meskipun saya tidak melihat teman-teman, saya minta tolong bahwa Anda mengatakan tidak pada satu, memasukkan absensi tanda tangan. Jadi kalau ada teman yang nggak masuk, nggak usah dipalsukan tanda tangannya, ya. Berikutnya adalah saya ajak teman-teman untuk mengatakan tidak untuk melakukan copy paste, menyalin, mencontek hasil karya teman-teman yang lain. Jadi beberapa kali saya temukan, mungkin karena saking kreatifnya atau mungkin karena alasannya nggak sempat, sehingga hasilnya teman A di copy paste oleh si B, diganti fontnya, diganti urutannya. Sekali lagi saya minta Anda mengatakan tidak untuk tindakan-tindakan seperti itu. Lalu juga beberapa kali saya temukan teman-teman melakukan cropping foto atas tugas maupun ujian. Jadi kemajuan teknologi jangan Anda jadikan alat untuk melanggar nilai integritas. Saya kembali ke kelas tidak sekedar untuk mengajarkan materi, tapi saya juga ingin mentransfer, menyampaikan nilai-nilai. Salah satunya adalah nilai-nilai integritas. Saya ingin ajak teman-teman, jika suatu hari Anda wisuda, saya ingin ajak Anda merasakan setiap nadi Anda mengatakan bangga dan bahagia bahwa kuliah Anda hasil dari perjuangan, bukan dari hasil ketidakjujuran. Itu nilai yang saya transfer ke Anda. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran atas nilai integritas? Mohon maaf, dari awal saya sampaikan, terpaksa Anda harus mengulang tugas ataupun ujian. Lalu juga akan saya berikan nilai minimal
tanpa membedakan yang dicontek maupun yang mencontek. Tentu teman-teman bisa membayangkan pada saat saya membaca hasil dari ujian, hasil dari tugas, saya tidak bisa memastikan siapa yang dicontek dan siapa yang mencontek, sehingga dua-duanya pasti saya berikan nilai minimal. Dan jika itu terjadi lebih dari satu kali, maka saya tidak akan memberikan nilai untuk teman-teman. Konsekuensinya adalah Anda harus mengulang di semester selanjutnya. Karena saya kembali ke kelas, kembali ke kampus untuk mentransfer nilai-nilai integritas ini. Begitu ya. Oke teman-teman, masuk ke materi sesi pertama mengenai pemasaran abad 21. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran abad 21? Dan di setiap kali saya mengawali mengajar, selalu saya tampilkan satu quotes dari Imam Syafi'i. Buat saya ini sebuah quotes yang memprovokasi siapapun yang sedang belajar, tidak terkecuali Anda dan saya. Jadi quotes itu adalah, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai agak lelah, ingatlah bahwa sesungguhnya teman-teman tidak mau suatu hari menahan perihnya kebodohan. Menurut saya ini quotes yang luar biasa. Jadi nanti setiap awal saya menyampaikan mata kuliah ini, quotes ini akan terus saya ulang untuk memotivasi saya dan teman-teman semua agar selalu tahan untuk terus belajar. Oke? Teman-teman, Anda tahu apa sih kunci suksesnya sebuah usaha? Pilar-pilar apa yang menunjang sukses usaha? Sebuah perusahaan berdiri diawali dari sebuah visi dari pendirinya, visi dari pemiliknya. Teman-teman perhatikan, visi-visi usaha perusahaan yang besar-besar, visi itu biasanya dimulai dari sebuah impian. Contoh, menjadi perusahaan bla 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 nomor 1 se-Indonesia. Itu visi. Jadi sebuah pandangan jauh ke depan dari pendiri ataupun pemilik. Visi itu dijalankan oleh manajemen dalam kegiatan operasional sehari-hari. Saya mengelompokkan dalam 3 pilar, yaitu pilar pemasaran, pilar operasional, dan pilar administrasi keuangan. Jika visi yang sudah ditentukan oleh pemilik ataupun pendiri, lalu ditunjang oleh tim pemasaran yang bagus, operasional yang bagus, administrasi keuangan yang bagus, maka insya Allah terjadilah pencapaian usaha yang diinginkan oleh semua orang, baik pemilik maupun karyawan. Kira-kira itu kerangka berpikir sebuah usaha. Nah, yang jadi masalah adalah fungsi operasinya bagus sekali, administrasi keuangannya bagus sekali. Ini semua bisa menjadi tidak berarti jika ternyata tidak ada permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Artinya apa? Artinya bagian pemasaran gagal untuk menciptakan permintaan atas produk. Itulah kenapa pemasaran menjadi salah satu elemen vital di dalam sebuah usaha. Selanjutnya ya. Nah, apa sih definisi pemasaran? Definisi terpendek dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Jadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ambil dari definisinya Philip Kotler,
Beliau menyampaikan bahwa pemasaran itu adalah seni dan ilmu untuk memilih target pasarnya, mendapatkannya, menjaga dan menumbuhkannya melalui penciptaan dan pemberian nilai produk kepada pelanggan. Nanti kita belajar bagaimana memilih target pasar dan seterusnya. Definisi berikutnya adalah saya ambil dari Maestro Pemasaran Abad 21, Peter Drucker. Apa yang beliau sampaikan? Tujuan pemasaran bukan hanya memperluas penjualan hingga ke seluruh area, tapi untuk mengetahui dan memahami pelanggan sehingga produk dan jasa itu cocok dengan kebutuhan pelanggan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya produk tersebut mampu menjual dirinya sendiri. Saya garis bawahi, menurut Peter Drucker adalah tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan. Jadi bukan, kalau kita ngomong pemasaran, tidak semata-mata kita ngomongin penjualan. Saya ulang, kalau kita ngomong pemasaran, tidak semata-mata ngomongin mengenai penjualan, tapi bagaimana mengetahui dan memahami pelanggan. Bagaimana implementasinya nanti saya sampaikan. Nah, karena tadi saya garis bawahi mengenai mengetahui dan memahami pelanggan, saya mau coba berikan beberapa contoh. Mobil apa yang paling laris di Indonesia? Pasti teman-teman nyebutnya adalah Avanza, mobil sejuta umat. Anda tahu bagaimana proses kelahirannya? Toyota, produsen Avanza, sangat jeli melihat peluang itu. Jadi sebelum Avanza keluar, teman-teman tahu penguasa pasar di Indonesia adalah Kijang, lalu berikutnya adalah Suzuki Carry. Apa perbedaan ataupun apa kekuatan dan kelemahan masing-masing model tersebut? Kijang daya tampungnya besar, akan tapi dibandingkan Carry yang juga daya tampungnya besar, Kijang konsumsi bahan bakarnya lebih boros dari Carry. Carry daya tampungnya besar, Suzuki Carry ya maksud saya, tapi bahan bakarnya lebih efisien. Rupanya Toyota sangat tahu dan sangat paham apa keinginan pelanggan Indonesia. Rupanya apa? Pelanggan Indonesia itu pengennya mobil yang daya tampungnya besar. Maksudnya bukan cuma kayak sedan yang mungkin katakanlah 4 atau 5 orang, tapi bisa sampai 7 gitu ya. Jadi keinginan pelanggan Indonesia adalah mobil yang daya tampungnya besar, bahan bakarnya irit, dan pakai moncong. Karena kalau pakai moncong itu dianggap secara safety jauh lebih safety dibanding yang tidak pakai moncong, seperti halnya Suzuki Carry. Makanya keluarlah Toyota Avanza sebagai pilihan di luar Kijang. Apa yang terjadi? Begitu Avanza dikenalkan kepada konsumen Indonesia, terjadi antrian panjang untuk mendapatkan mobil itu. Mungkin sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah produk mobil yang harganya mahal terjadi antrian panjang. Ini salah satu contoh sukses pemasaran abad 21, di mana produsen ataupun penjual
sangat mengetahui dan sangat memahami kebutuhan pelanggan. Bisa Anda pahami? Berikutnya adalah sepeda motor. Sebelum produk ini keluar, jawara produk motor di Indonesia adalah merek Honda. Tapi pada saat produk ini keluar, Honda dilewati karena Yamaha mengeluarkan Mio. Anda ingat iklan pertama kali? Mio otomatis duluan. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana proses Yamaha Mio itu dilahirkan. Yamaha melakukan survei di tengah-tengah keluarga Indonesia. Tim surveyor mereka ikut tinggal bersama keluarga-keluarga yang disurvei itu. Jadi surveinya bukan sekedar tanya jawab di mall ataupun di mana, tapi benar-benar tim surveyor ikut di dalam kehidupan keluarga itu. Akhirnya ditemukan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan bahwa rupanya keluarga Indonesia itu, utamanya para ibu, wanita, rupanya mereka juga memerlukan sebuah kendaraan yang menurut mereka simple digunakan, modis gitu, dimana sebelumnya tidak ada produk yang seperti itu. Sebelumnya orang naik motornya besar, manual, harus pindah gigi segala macam, sehingga itu menjadi hambatan wanita untuk menggunakan sepeda motor, hambatan para kaum ibu untuk menggunakan sepeda motor. Begitu Yamaha mengetahui bahwa seperti itulah yang diinginkan oleh pelanggan Indonesia, lahirlah Yamaha Mio. Sehingga itulah pertama kali Yamaha menyalip Honda di Indonesia. Memang belakangan setelah Honda mengeluarkan Honda Beat, posisi berbalik kembali. Tapi yang patut kita catat adalah semua itu diawali dari Yamaha Mio. Itu contoh-contoh di sekeliling Anda mengenai bagaimana para produsen, bagaimana para penjual mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan, seperti yang tadi disampaikan oleh Peter Drucker. Lalu juga ada salah satu produk yang booming. Salah satu indikator boomingnya adalah begitu banyak kita temui rental PlayStation di setiap sudut perumahan, setiap sudut lingkungan kita temuin rental PlayStation. Ini adalah salah satu produk yang juga terlahir dari tingkat pengetahuan dan pemahaman para produsen atas kebutuhan para pelanggan. Teman-teman pasti lebih tahu game sebelum PlayStation seperti apa, dirombak oleh PlayStation dengan game yang lebih interaktif, dengan gambar-gambar yang lebih menarik, sehingga benar-benar ini menjadi sebuah produk yang menjawab kebutuhan para pelanggan, para gamer-gamer yang memerlukan game yang menarik. Jadi ini adalah contoh-contoh produk yang dilahirkan bukan karena maunya produsen, bukan karena maunya penjual, tapi produk yang dilahirkan karena kebutuhan pelanggan. Bisa Anda pahami ya, bahwa inilah tren pemasaran abad 21, di mana produsen harus mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan. Saya pikir jelas. Nah, kalau kita ngomong pemasaran,
Apa sih item yang dipasarkan gitu ya? Yang pertama barang. Barang-barang yang sifatnya tangible, yang nyata. Makanan, kendaraan, elektronik, segala macam. Berikutnya jasa. Jasa penerbangan, jasa hotel, jasa konsultan, dan segala macam. Tapi juga teman-teman perhatikan, di luar barang dan jasa, ada banyak juga acara yang bisa dipasarkan. Beberapa 2 tahun lalu di 2018 Indonesia sukses sebagai tuan rumah Asian Games. Itu adalah sebuah special event, acara khusus yang juga laku dijual. Indikatornya apa? Indikatornya adalah begitu banyak sponsor, begitu banyak produk yang mengiklankan dirinya melalui event itu. Lalu Royal Wedding, mungkin saya tidak usah menggunakan contoh Royal Wedding, meskipun tidak masuk dalam kategori royal. Teman-teman ingat pernikahannya Raffi Ahmad dengan istrinya? Seluruh rangkaian acara itu menjadi sebuah acara yang dipasarkan. Teman-teman ingat stasiun TV menayangkan secara live dan iklan semuanya mengantri untuk tampil di acara itu. Itu indikator bahwa acara itu memang sengaja dipasarkan. Jadi acara pun laku dijual. Yang dipasarkan berikutnya adalah pengalaman. Apa sih yang dijual Kidzania? Kok sampai harganya mahal sekali? Seingat saya sekitar 250.000 per anak. Tapi juga berbondong-bondong semua ke sana. Apa yang dijual? Apa Kidzania jualan pesawat terbang? Tidak. Apa Kidzania jualan mobil pemadam kebakaran? Tidak. Yang dijual Kidzania adalah pengalaman, experience. Jadi anak-anak berkunjung ke sana dan di sana dia mendapatkan sebuah pengalaman. Pengalaman menjadi pilot, pengalaman menjadi pemadam kebakaran, pengalaman menjadi dokter dan segala macamnya. Jadi pengalaman pun merupakan item yang bisa dipasarkan. Lalu contoh berikutnya adalah football camp. Di setiap masa liburan sering kita mendengar adanya football camp, pelatihan sepak bola dengan mengundang tokoh-tokoh pemain-pemain bola ternama dari luar negeri. Contoh pemain-pemain dari Liga Inggris begitu banyak yang datang ke Indonesia untuk memberikan training di football camp. Yang dijual apa? Pengalaman anak-anak itu bermain dengan pemain-pemain sepak bola yang ternama. Jadi itu salah satu item yang dipasarkan, yaitu pengalaman. Berikutnya adalah orang. Bahkan kemampuan seseorang, keterampilan seseorang adalah juga salah satu item yang dipasarkan. Teman-teman pasti familiar mendengar bahwa pemain bola A pindah ke klub yang lain gitu. Nah, kepindahannya itu melalui agen. Jadi agen-agen itulah yang memasarkan bintang-bintang olahraga itu. Jadi jangan bayangkan bahwa pemasaran itu hanya menyangkut barang dan jasa. Karena pemasaran itu juga meluas sampai ke acara khusus, menjual pengalaman, juga bisa jadi menjual orang. Oke, jelas ya. Berikutnya adalah pasar.
Apa sih pasar itu? Dari sejak Anda SD, mestinya Anda pernah mendengar definisi pasar ini. Adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk membeli dan menjual barang. Di sana terjadi proses pertukaran. Nah, inilah arus ekonomi pertukaran modern. Jadi ada beberapa pasar, ada pasar pemerintah, pasar sumber daya, pasar perantara, pasar konsumen, dan pasar manufaktur. Tolong Anda jangan nanya di mana ada pasar minggu, nggak ada pasar minggu di sini. Nah, masing-masing pasar itu melakukan proses pertukaran. Pertukaran apa? Semuanya melibatkan pertukaran antara sumber daya dan uang. Ya, sumber daya dan uang. Ataupun barang jasa dan uang. Contoh, pasar manufaktur memproduksi mobil. Mobil berupa barang masuk ke pasar perantara. Dalam hal ini adalah distributor, agen, segala macam. Dari pasar perantara inilah barang itu lari ke pasar konsumen, pengguna akhir. Nah, sesungguhnya di konsumen itu sendiri, di sana ada sumber daya. Jadi kira-kira itu keterkaitan setiap pasar itu antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Nah, juga terjadi pertukaran antara pasar sumber daya dengan pasar pemerintah dengan pasar perantara, maupun pasar pemerintah dengan pasar manufaktur dan pasar konsumen. Jadi semuanya terjadi tukar-menukar antara barang dan jasa, serta bagaimana pasar pemerintah mendapatkan pajak dan barang dari pasar manufaktur dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah arus pertukaran di ekonomi modern. Nah, pasar pelanggan utama ada beberapa kategori. Yang pertama adalah pasar konsumen. Jadi ciri-cirinya adalah penjual yang menjual barang atau jasa ini sifatnya masif atau massal. Ada banyak sekali. Contoh produk fashion, produk pakaian. Tentu teman-teman tahu yang menjual banyak sekali. Makanan, elektronika, dan segala macam. Jadi semua tergantung kekuatan merek, kemasan, dan ketersediaan. Nah, khusus pasar konsumen ini, perkembangan terakhir adalah revolusi digital sangat mempengaruhi pasar ini. Nanti kita bahas terpisah. Ya. Berikutnya adalah pasar bisnis. Setelah pertama tadi kita pasar konsumen, berikutnya adalah pasar bisnis. Apa yang dimaksud dengan pasar bisnis? Adalah pasar yang membeli dengan maksud untuk membuat atau menjual ulang produk tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan laba. Jadi ada pasar yang membeli lalu dia olah, setelah itu dia jual kembali. Itulah yang dimaksud dengan pasar bisnis. Gampangnya, contohnya adalah pabrik buku, di mana dia di dalam pasar bisnis industri buku itu, dia membeli kertas dari pabrik kertas, dia olah, lalu dia jual menjadi sebuah buku. Dari situ dia mendapatkan laba. Ya, itu adalah pasar bisnis. Lalu berikutnya adalah pasar global. Jadi
teman-teman harus tahu bahwa seorang penjual yang menjual barang di pasar global ada tambahan tantangan. Antara lain apa? Karena sudah antar negara, di sini ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Contohnya adalah lisensi, perizinannya, lalu kemitraannya, dengan siapa dia bermitra di sana, lalu adaptasi fitur produk. Contoh, mobil di Eropa setirnya sangat berbeda dengan di Indonesia. Jika di negara aslinya posisi pengemudi di sebelah kiri, harus diadaptasi dengan aturan di Indonesia bahwa setir ada di kanan. Jadi kalau pasar global mau tak mau harus menyesuaikan dengan aturan-aturan di setiap negara. Lalu juga perlunya adaptasi komunikasi agar sesuai dengan budaya negara tujuan. Tentu karena setiap negara itu beda-beda budaya, sehingga mau tak mau harus ada adaptasi komunikasi sesuai dengan budaya negara tujuan. Pasar berikutnya adalah pasar nirlaba dan pasar pemerintah. Di sini adalah pasar yang orientasinya bukan pada keuntungan. Jadi ini adalah pasar yang menjual produk kepada organisasi nirlaba, misalkan ibadah, lembaga pendidikan ataupun organisasi amal. Ya. Sedangkan kalau pasar pemerintah adalah pasar yang membutuhkan pelelangan, bidding, ya, lelang, sehingga tawaran harga paling rendah yang sering menjadikan pertimbangan pembelian. Itu adalah klasifikasi pasar pelanggan utama. Nah, pada saat tadi kita membahas mengenai pasar konsumen, saya sudah sampaikan mengenai adanya revolusi digital yang sangat mempengaruhi pasar tersebut. Revolusi digital yang salah satu yang sangat berpengaruh adalah meningkatnya daya tawar pembeli. Jadi Anda harus tahu the power of click tanpa perlu bersinggungan langsung. Sekarang pembeli tidak usah harus datang ke tempatnya penjual. Pembeli cukup mengakses internet, dan dari situ dia akan mendapatkan informasi selengkapnya atas produk tersebut, bahkan dengan pembandingnya, dengan pesaingnya. Salah satu yang mudah Anda temukan adalah bagaimana pembeli dengan mudahnya bisa melihat dan membandingkan harga-harga hotel dari beberapa situs. Jika sebelumnya pembeli susah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan, sekarang dengan adanya revolusi digital, maka pembeli dengan mudah bisa membandingkan hal tersebut. Berikutnya adalah pilihan produk yang lebih variasi. Ini adalah dampak revolusi digital yang kedua. Karena saking mudahnya pembeli mengakses kemanapun, sehingga menjadi produk-produk yang ditawarkan lebih bervariasi dan lebih mudah dibandingkan. Banyaknya informasi tersaji adalah revolusi digital yang berikutnya. Dan kemudian dalam berinteraksi, jika sebelumnya dalam berinteraksi harus ketemu langsung, dalam pemesanan harus menggunakan dokumen-dokumen yang bermacam-macam, bisa Anda lihat bahwa sekarang di dunia digital berinteraksi menjadi sangat mudah.
baik dalam hal pemesanan maupun pengiriman. Bahkan seperti halnya DHL, Anda bisa melihat, mentrace barang pesanan Anda sekarang posisinya sudah sampai di mana. Jadi itu beberapa hal yang berubah sejak adanya revolusi digital. Dan biar bagaimanapun ini harus disikapi oleh bagian pemasaran. Berikutnya teman-teman adalah adanya perubahan bisnis dan pemasaran. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang saling berkaitan sehingga menciptakan perubahan. Perubahan pertama adalah perubahan teknologi. Tadi saya sampaikan bahwa revolusi digital melahirkan era informasi. Anda harus tahu bahwa dulu pada saat era industri, setiap produsen itu selalu berpikirnya adalah bagaimana memproduksi produk sebanyak mungkin. Karena kalau memproduksi produk sebanyak mungkin, maka asumsinya biayanya akan efisien. Kalau biayanya efisien, maka harga jualnya menjadi lebih murah. Itu adalah paham-paham pada saat era industri. Lalu selain paham bahwa produksi massal adalah pilihan yang lebih baik, juga adalah era industri itu ditandai dengan toko-toko yang barangnya penuh. Jadi diasumsikan bahwa penjual yang sukses adalah jika toko-tokonya penuh dengan barang-barang. Lalu juga iklan di mana-mana. Nah, era industri yang ditandai dengan produksi massal, toko penuh persediaan, dan iklan di mana-mana tergeser sejak adanya revolusi digital yang melahirkan era informasi. Apa itu? Level produksi lebih akurat. Jadi tidak harus produksi sebanyak mungkin, tapi produksi sebesar yang diperlukan saja. Lalu juga penetapan harga lebih relevan, serta komunikasi yang lebih masuk ke target yang diharapkan. Jadi iklan tidak perlu di mana-mana, tapi iklan adalah komunikasi yang bisa masuk ke target yang diharapkan. Contoh, beriklan melalui sosmed kepada pasar yang diinginkan. Anda pernah menemukan iklan tawaran produk di Facebook yang menawarkan kaos untuk orang-orang yang lahir di bulan tertentu? Anda bayangkan, mereka sekarang tidak perlu iklan di TV dengan besar-besaran, tidak perlu beriklan besar-besaran di baliho di pinggir jalan raya, tapi mereka bisa melalui sebuah komunikasi iklan yang langsung masuk ke target yang diharapkan. Jadi kaos dengan tulisan laki-laki yang sejati adalah lahir di bulan Juni misalkan. Nah, itu mereka sampaikan kepada orang-orang yang database-nya di Facebook mengisi kelahirannya bulan Juni. Itu contoh di era digital, di era informasi, komunikasi dan promosi langsung masuk ke target yang diharapkan. Jadi itu contoh, gitu ya. Lalu Anda juga pastinya pernah memperhatikan di marketplace di Facebook, kalau Anda pernah mencet atau sering mengklik pilihan produk elektronik misalkan, maka secara otomatis iklan-iklan yang ditawarkan ke Anda adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan kesukaan Anda terkait dengan dunia elektronik. Itulah contoh bahwa
di era digital, komunikasi dan promosi langsung masuk ke target yang diharapkan. Orang suka buka elektronik, asumsinya adalah dia akan tertarik untuk berbelanja produk-produk elektronik dan yang lain-lain juga. Gitu ya kira-kira. Oke. Lalu perubahan bisnis yang berikutnya adalah globalisasi. Perkembangan transportasi, pengiriman membutuhkan melakukan kegiatan pemasaran di negara lain. Pasti Anda lebih pengalaman dari saya. Bagaimana Anda belanja online, tapi ternyata barang itu langsung dari Cina misalkan. Jadi barang itu nggak mampir ke gudangnya yang di Indonesia, tapi langsung dari Cina ke alamat Anda. Ini adalah contoh perkembangan transportasi dan pengiriman yang memudahkan kegiatan pemasaran di negara lain. Deregulasi, aturan, perubahan aturan yang memungkinkan infiltrasi ke area yang berbeda. Jadi karena memang dunia ini terus berubah, terus berkembang, sehingga kadang-kadang ada aturan-aturan yang memungkinkan infiltrasi, sebuah produk masuk ke tempat lain, semacam menjajah gitu ya, ke area yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Cina melarang industri-industri di Cina yang menghasilkan polusi untuk beroperasi. Akibat aturan di Cina seperti itu, maka beberapa industri di Cina segera mencoba mencari sumber produk di negara lain. Contohnya kertas. Jadi gara-gara aturan di sebuah negara, maka memungkinkan infiltrasi ke negara yang lain. Kira-kira seperti itu. Perubahan berikutnya adalah konsumen lebih berdaya. Jadi karena konsumen sekarang memperoleh informasi pembanding semakin mudah, menjadikan konsumen lebih mempunyai daya tawar. Ya. Customisasi. Salah satu perubahan bisnis yang terbaru adalah customisasi. Jadi sebuah produk bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan konsumen secara pribadi. Anda tahu di beberapa produk mobil tidak diproduksi secara massal, tapi diproduksi secara customized. Diproduksi hanya untuk seseorang. Diproduksi hanya untuk sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan customize. Lalu kalau Anda tahu di beberapa restoran, misalkan kayak di KFC, pasti Anda pernah menemukan produk puding di sana, puding coklat. Apakah Anda menemukan puding coklat itu di tempat lain? Pastinya tidak, karena saya tahu produk puding yang ada di KFC itu hanya diciptakan oleh produsennya untuk KFC saja. Tidak ada di produk tempat lain. Jadi itulah salah satu perubahan-perubahan bisnis di masa sekarang, di abad 21. Salah satunya adalah customisasi. Ya. Berikutnya adalah orientasi perusahaan ke arah pasar. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, konsep pertama adalah konsep produksi. Jadi ini adalah konsep tertua dalam bisnis. Seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, bahwa zaman dulu pada saat era industri itu, konsepnya setiap perusahaan itu adalah bagaimana mereka memproduksi barang sebanyak mungkin. Dengan memproduksi sebanyak mungkin, maka harapan mereka, produk mereka sangat efisien,
sehingga biaya murah. Setelah produknya efisien dan biaya produksinya murah, maka berikutnya adalah produk itu disebarkan, didistribusikan massal, sehingga produk itu tersedia di mana-mana. Itu adalah konsep tertua yang masuk dalam kategori konsep produksi. Nah, setelah konsep produksi, muncullah konsep produk. Jadi konsumen tidak hanya memilih produk dengan harga murah, tapi mulai masuk ke produk yang lebih bermutu dan inovatif. Ya, jadi bedanya konsep produksi dengan konsep produk adalah itu. Kalau konsep produksi adalah yang penting produksi sebanyak mungkin, harganya murah. Tapi kalau udah mulai masuk konsep produk adalah kualitas mulai jadi pertimbangan, bukan mengenai harga saja. Ya. Nah, berikutnya adalah orientasi perusahaan dengan konsep penjualan. Apa itu? Jadi intinya adalah perusahaan tersebut menjual apa yang dimiliki tanpa memikirkan apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi intinya adalah apapun yang dia miliki dia jual. Masalah konsumen butuh atau tidak nomor 2. Contoh, Anda tahu buku-buku ensiklopedi, buku tebal yang biasanya dijadikan latar belakang acara wisuda Anda, foto wisuda. Perusahaan itu menjual produk yang sesungguhnya konsumen mungkin mikir pun tidak. Apakah perusahaan itu nggak pernah berpikir apakah barang yang dia tawarkan itu dibutuhkan konsumen atau tidak? Ya, jadi yang penting dia punya barang produk ensiklopedi dia tawarkan, urusan berhasil atau tidak nomor 2. Karena memang sesungguhnya aslinya produk itu tidak dibutuhkan oleh konsumen. Lalu juga kalau Anda perhatikan asuransi. Bisa jadi produk asuransi itu tidak dibutuhkan oleh konsumen, tapi karena beberapa strategi marketing akhirnya dia berhasil meyakinkan kliennya untuk membeli produk asuransi. Ataupun sekarang Anda lihat ada produk pemakaman mewah, pemakaman ya mewah gitu ya, mewah. Apa iya produk itu adalah yang dibutuhkan konsumen? Jadi para penjual dengan konsep penjualan adalah yang penting saya menjual barang saya, tidak peduli apakah konsumen saya membutuhkan barang itu atau tidak. Bisa Anda bayangkan? Oke. Itulah konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Nah, sekarang adalah konsep pemasaran. Ini adalah yang paling update dari manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Apa itu? Adalah pergeseran dari konsep yang penting saya buat dan saya jual menjadi bagaimana saya bisa memahami kebutuhan konsumen. Jadi yang semula adalah bagaimana perusahaan mencari pelanggan yang tepat bagi produk, berubah menjadi mencari produk yang tepat bagi pelanggan. Ingat ya, saya ulang ya. Konsep pemasaran itu pergeseran dari yang semula perusahaan mencari pelanggan yang tepat, bergeser menjadi bagaimana cara perusahaan mencarikan produk yang tepat. Anda bisa bedakan ya, yang semula mencari pelanggan yang tepat menjadi
mencarikan produk yang tepat bagi pelanggan. Itulah bedanya. Jadi konsep penjualan itu hanya fokus kepada kebutuhan penjual, tanpa mikir apa itu kebutuhan konsumen. Sedangkan konsep pemasaran ingin memuaskan kebutuhan pelanggan sehingga akan menghasilkan pendapatan maupun laba perusahaan dalam jangka panjang. Ya, jadi saya ulang, kalau konsep penjualan itu adalah yang penting saya punya barang, saya tawarkan kepada pelanggan. Tapi kalau konsep pemasaran adalah saya coba pahami, saya coba pengen tahu apa kebutuhan pelanggan. Jadi apa produk yang tepat untuk pelanggan saya. Saya ulang dari contoh di awal. Saya produsen motor. Kalau konsep penjualan, saya produksi motor sesuka saya. Terserah konsumen mau beli atau tidak. Tapi kalau konsep pemasaran adalah saya pahami dulu kebutuhan konsumen saya, sehingga oh ternyata produk yang tepat untuk konsumen saya adalah yang tipe ini. Itu bedanya konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Sudah jelas? Nah, kalau Anda sudah jelas, maka tugas pertama saya berikan, saya minta untuk membuat sebuah makalah tentang sebuah usaha kesehatan. Anda boleh memilih, itu bisa rumah sakit, bisa apotek, bisa apapun yang terkait dengan dunia kesehatan. Jadi, Anda susun sebuah makalah tentang sebuah usaha kesehatan yang sudah menjalankan konsep pemasaran. Saya ulang, yang sudah menjalankan konsep pemasaran. Di mana konsep pemasaran adalah perusahaan itu mencarikan produk yang tepat untuk pelanggannya. Ingat, jangan salah, karena kalau konsep pemasaran adalah mencarikan produk, tapi kalau konsep penjualan adalah mencarikan pelanggan. Berbeda di sana. Oke? Jadi Anda tuliskan ulasan-ulasan Anda yang menjadikan alasan Anda memilih rumah sakit atau apapun itu, bahwa mereka telah menjalankan konsep pemasaran. Ya, karena suasana sedang dalam suasana COVID-19, sehingga persyaratan terakhir mengenai Anda berfoto di depan papan nama usaha itu sementara saya skip. Jadi Anda tidak perlu berfoto di depan rumah sakit ataupun tempat usaha itu. Oke, nanti tugas ini saya posting di WA Group Anda. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA Group. Di slide terakhir adalah saya sampaikan quotes mengenai marketing is a contest for people's attention. Pemasaran adalah sebuah kontes, sebuah pertunjukan, sebuah show untuk mendapatkan perhatian dari pelanggan, dari orang-orang. Jadi itu quotes di sesi 1. Terima kasih. Wassalam.